Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Bertemu lagi dengan kami tim BK SMK Bisma Kersana. Berhubung banyak yang mengalami kecemasan pada masa pandemi ini, salah satunya adalah rasa stres. Karena itu, berikut kami berikan materi terkait cara mengatasi stres di masa pandemi. Silahkan simak baik-baik video berikut ini. Cara mengatasi stres di masa pandemi. Tujuan layanan ini disampaikan agar peserta didik dapat menerapkan cara mengatasi stres untuk mengurangi rasa kecemasan diri yang dihadapi pada masa pandemi. Pandemi COVID-19 telah memaksakan beberapa perubahan kebiasaan. Salah satunya, anak sekolah harus belajar di rumah. Tapi ternyata hal itu membuat banyak pelajar merasa stres. Umumnya, mereka mengalami stres karena jenuh dengan sistem belajar online yang terus-menerus menatap layar. Apalagi mereka yang awalnya sekolah offline tiba-tiba harus belajar online. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, berikut ada 6 cara yang dapat dilakukan pelajar untuk mengatasi stres di masa pandemi. Yang pertama, yaitu kenali hal yang membuat kamu stres. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, mengenali akar dari permasalahan yang membuat kita stres atau banyak pikiran akan sangat membantu dalam menyelesaikan permasalahan. Contohnya, ketika kita merasa tertekan oleh banyaknya tugas dengan deadline yang berdekatan, ada baiknya kita menyelesaikan permasalahan tersebut dengan membuat jadwal agar keseharian kita lebih teratur, tugas-tugas menjadi tidak tertumpuk, dan kita dapat memastikan bahwa tugas-tugas tersebut akan selesai sebelum deadline. Atau jika kita merasa terbebani karena kangen keluar rumah, ada baiknya kita mencoba untuk keluar rumah tetapi mengikuti protokol kesehatan yang diharuskan dan jangan terlalu lama keluar rumah. Nah, jika kita merasa terbebani karena kuota, ada baiknya mulai sekarang rajin-rajin menabung untuk membeli kuota, kemudian paketkan sesuai dengan yang kamu butuhkan. Yang kedua, yaitu istirahat yang cukup. Jangan sekali-kali kita berpikir bahwa istirahat tidak sepenting deadline tugas-tugas kita. Jika kita kurang istirahat, konsentrasi kita dapat terganggu dan tentu saja akan menghambat pengerjaan tugas-tugas kita. Tak hanya itu, tubuh kita akan kelelahan dan menjadi lemah yang dapat memudahkan kita untuk terkena penyakit seperti flu, demam, dan bahkan tipes. Ketika kita memiliki istirahat yang cukup, tubuh kita akan lebih siap dalam menghadapi aktivitas-aktivitas kita dan kita bisa berkonsentrasi lebih lagi. Yang ketiga, yaitu lakukan olahraga. Tujuan melakukan olahraga bukan hanya untuk mengecilkan tubuh atau menciptakan otot, tetapi juga olahraga berperan sangat penting dalam mengurangi stres karena olahraga dapat mengurangi hormon dan saraf stres dengan cara mengaktifkan organ di dalam tubuh kita. Nah, untuk itu, kita tidak boleh menyepelekan olahraga demi kesehatan fisik dan mental kita. Olahraga yang dapat kita lakukan di rumah saat ini adalah yoga, aerobik, dan lari. Tetapi olahraga lari dapat kita lakukan jika kita memiliki treadmill di rumah, karena jika kita lari di luar, kita diwajibkan memakai masker yang dapat menyebabkan kita susah bernafas dan kurang nyaman. Yang keempat, mengatur pola makan. Apakah kalian tahu bahwa makanan dan minuman kita sehari-hari dapat berpengaruh pada naik turunnya suasana hati dan performa akademik kita? Hal ini dikarenakan zat gizi memiliki peran yang besar terhadap fungsi otak kita hingga tekanan darah kita. Untuk itu, menjaga pola makan akan sangat membantu kita dalam berpikir jernih, memiliki suasana hati yang baik, dan menurunkan kadar hormon yang menyebabkan stres.
Terdapat 5 anjuran pola makan untuk mengurangi stres, yaitu memakan makanan yang berserat dan sumber karbohidrat, mengurangi asupan lemak, memperbanyak mengkonsumsi vitamin dan mineral, serta banyak meminum air putih. Kemudian yang kelima, bicara dengan seseorang. Manusia adalah makhluk sosial. Untuk itu, ketika kita sedang banyak pikiran, ada baiknya kita menceritakannya kepada seseorang dan tidak memendamnya sendiri. Ketika kita berbicara dengan seseorang, kita dapat mengurangi stres atau beban pikiran yang kita miliki. Karena kita dapat meluapkan emosi dan perasaan kita yang dapat mengakibatkan suasana hati kita jauh lebih baik dari sebelumnya. Tetapi ketika kita merasa sangat terbebani untuk menceritakannya kepada teman atau keluarga kita, jangan dipendam, melainkan silahkan konsultasikan kepada kami, tim BK SMK Bisma Kersana. Kami siap membantu. Nah, yang terakhir, yang keenam, yaitu tetap positif. Seorang filsuf Amerika mengatakan, "Kamu adalah apa yang kamu pikirkan sepanjang hari." Beliau mengajari kita bahwa jika kita berpikir kita sedang senang atau bahagia, kita akan merasa seperti itu juga. Hal ini karena pikiran adalah segala-galanya bagi kita. Untuk itu, kita harus membiasakan berpikir positif dengan cara berbicara dalam hati dengan diri kita sendiri bahwa kita bisa menyelesaikan tugas-tugas kita sebelum deadline. Jika pikiran kita berfokus pada hal itu, pikiran-pikiran baru yang dapat membantu kita untuk menggapai hal tersebut akan muncul dan kita dapat melakukannya. Yuk lawan rasa stres kita dengan materi yang tadi saya sampaikan. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.